Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa suatu ketika malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel datang sekaligus menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu. Datang kepadaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Sekaligus datang 4 malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan malaikat tersebut datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad. Jibril berjanji kepada Nabi Muhammad. Apa katanya Jibril? Man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marratin. Wahai Nabi Muhammad, saya berjanji kepadamu, barang siapa yang membaca salawat dalam 1 hari 1 malam sebanyak 10 kali, ini janji saya kepada umatmu, wahai Muhammad, ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala sirati kal barqil khatif. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu, wahai Nabi Muhammad, nanti ketika hari kiamat mereka lewat di jembatan Siratul Mustaqim, ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala sirati kal barqil khatif. Saya nanti, wahai Nabi Muhammad, yang akan membimbingnya. Saya nanti yang akan menuntun tangannya. Saya nanti yang akan mengambil tangannya. Akan saya tuntun lewat di jembatan Siratul Mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Itu janji malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad yang selalu membaca salawat 10 kali dalam sehari semalam. Pernah dengar yang namanya jembatan Siratul Mustaqim? Pernah tahu yang namanya jembatan Siratul Mustaqim? Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwasanya jembatan Siratul Mustaqim adalah jembatan yang sangat panjang. Jalannya menanjak, tinggi naik ke atas. Kecilnya lebih kecil daripada 7 kalinya rambut. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Jembatan Siratul Mustaqim tersebut sangat gelap. Selain sangat gelap juga jalannya licin. Setiap ada orang yang lewat di jembatan Siratul Mustaqim, jembatan Siratul Mustaqim selalu bergerak-gerak. Di bawahnya jembatan Siratul Mustaqim adalah api yang berkobar-kobar dari api neraka. Tidak sedikit dari umat manusia yang ketika lewat di jembatan Siratul Mustaqim mereka terjatuh ke bawah. Ketika mereka terjatuh ke bawah dibakar oleh api neraka. Tidak sedikit juga manusia yang ketika lewat di jembatan Siratul Mustaqim mereka bisa selamat sampai tujuan, sampai ujung, dan pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam jangan takut dan jangan khawatir ketika lewat di jembatan Siratul Mustaqim. Apabila kita ingin selamat dari jembatan Siratul Mustaqim, maka bacalah salawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari semalam sebanyak 10 kali. Ini adalah janji malaikat Jibril. Ternyata malaikat Mikail juga mendengar dari janjinya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril berjanji, masa saya tidak akan berjanji juga kepada Nabi Muhammad? Malu dong. Jibril berjanji, saya tidak berjanji, gengsi dong. Maka ketika malaikat Mikail tahu malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Muhammad, malaikat Mikail juga berjanji.
Kalau janjinya malaikat Jibril akan menuntun dirinya, menuntun umat Islam yang selalu membaca salawat 10 kali dalam sehari semalam akan dituntun lewat jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Mikail pun berjanji, ana asqihi min haudhik ya Rasul. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu dalam sehari semalam sebanyak 10 kali, ana asqihi min haudhik ya Rasul, nanti sayalah yang akan memberi minum dari telagamu wahai Rasul. Di saat orang tersebut sedang kehausan, di saat orang tersebut sedang kepanasan berada di padang mahsyar, sayalah nanti yang akan memberi minum. Jibril berjanji, Mikail juga berjanji. Tiba-tiba malaikat Israfil pun juga mendengar. Malaikat Israfil juga iri. Jibril berjanji, Mikail berjanji, masa saya tidak berjanji? Mikail pun iri. Wahai Rasul, kalau malaikat Jibril berjanji, Mikail juga berjanji, saya pun juga akan berjanji. Apa janjinya malaikat Israfil? Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu dalam sehari semalam sebanyak 10 kali, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu li biha. Ya Rasul, apabila ada umatmu yang membaca salawat sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, janji saya kepadamu untuk umatmu ya Rasul, saya akan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya tidak akan bangun dari sujudku sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang membaca salawat kepadamu sebanyak 10 kali. Itu adalah 3 janji malaikat bagi orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Ternyata malaikat Israel juga mendengar. Jibril berjanji, Mikail berjanji, Israfil pun berjanji. Kalau malaikat Israel tidak berjanji, ini apa kata dunia? Malaikat Israel pun ikut berjanji. Apa kata malaikat Israel? Barang siapa yang membaca salawat kepadamu wahai Rasul dalam sehari semalam sebanyak 10 kali, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Saya akan mencabut ruhnya seperti mencabut roh para nabi. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari semalam sebanyak 10 kali, janji dari malaikat Israel, ketika dia hendak meninggal dunia, maka malaikat Israel akan mencabut nyawanya, akan mengeluarkan rohnya seperti mengeluarkan atau mencabut rohnya para nabi. Ustaz tanya sekarang, kira-kira sanggup hendak membaca salawat dalam sehari semalam 10 kali? Sanggup. Bisa apa tidak? Bisa. Mau mengamalkan apa tidak? Mau. Alhamdulillah. Amalkan. 10 kali membaca salawat dalam sehari semalam tidak sulit, gampang. Kalau bisa kita mengamalkan membaca salawat dalam 1 hari, kalau kita bisa membaca salawat dalam 1 hari 10 kali, 4 janji malaikat kepada orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi meskipun dalam sehari hanya 10 kali. Jibril berjanji, orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali, malaikat Jibril yang akan menuntun ketika lewat di Siratul Mustaqim. Malaikat Mikail juga berjanji, malaikat Mikail yang akan memberi minum dari telaga Nabi Muhammad bagi orang-orang yang kehausan dan kepanasan di saat mereka ada di padang mahsyar. Malaikat Israfil juga berjanji,
bahwasanya malaikat Israfil akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Israfil tidak akan bangun dari sujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa orang yang membaca sholawat. Dan yang keempat, janji malaikat Israel adalah malaikat Israel akan mencabut ruh orang yang membaca sholawat 10 kali dalam sehari semalam, seperti mencabut ruhnya para nabi. Hanya inilah yang bisa Ustaz sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk wasiat yang selanjutnya kepada Siti Aisyah akan Ustaz lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Sebelum Ustaz tutup, sebelum Ustaz akhiri, marilah kita membaca salawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini nantinya yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca salawat sama-sama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.